Shalom semuanya. Apa kabar sore hari ini? Tentunya luar biasa ya. Yang masih tetap bersukacita boleh lambaikan tangan. Boleh beri salam kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus sangat baik. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya di ulang tahun yang kedua persekutuan doa lansia Family Christ ini, saya percaya penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa terjadi dalam persekutuan doa ini. Dan itu juga terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di dalam kasih Kristus yang menyatukan kita di tempat ini. Dan saya percaya kasih itu yang membuat kita bergandengan tangan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia. Syukur kita yang terbaik buat Tuhan, seperti yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Patut kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena doa-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan dengan segenap hati, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
James, Bu Erlin, Bunda, hamba-hamba Tuhan, Pastor Tuan, Pendeta Yohanes Om, Bu Pendeta Lydia Jubali, mana ya? Di depan dong. Oh iya, tinggi kok jadi baik. Dan semua saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali hadir ya. Ini luar biasa, ini ada hadiah ini ya. Ini akan dipakai Tuhan, amin. Ini akan diberkati Tuhan menjadi penginjil atau menjadi hambanya yang luar biasa di kemudian hari. Ya, oke. Saya akan undang kesaksian dari Pak Mardianto, ya, atau mau bersama istri di sini. Ya, ini juga luar biasa. Kebaikan Tuhan boleh dinyatakan. Ya, silakan. Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih buat Pak Kur yang undang-undang saya untuk bersaksi. Karena saya percaya apa yang Pak Kur bilang, kamu pasti disembuhkan. Amin. Baik, nama saya Mardianto Alifin, umur 62 tahun. Saya adiknya Ibu Tina. Ini istri saya. Nama saya Maria. Baik, kesaksiannya dimulai bulan Mei tahun 2019. Waktu itu saya mulai merasa mata saya ini udah mulai kok rasanya nggak enak ya. Kenapa gitu? Agak burem kalau melihat. Akhirnya saya putuskan saya pergi ke dokter mata. Jadi saya mulai pergi ke dokter mata. Yang pertama saya periksa, terus dokternya bilang, wah ini stroke mata. Udah diobatin sebulan, 2 bulan, nggak baik. Ya udah, saya pindah lagi. Saya cari dokter lain. Lalu dokter itu bilang, wah katanya, ini retina membran harus segera dioperasi. Keluarin berkas-berkas operasinya, besok kita operasi. Saya bingung, saya ngobrol sama istri saya, udah lah, nggak usah dulu dah. Rasanya kok belum serak gitu. Akhirnya pergi lagi ke dokter lain. Lalu dokternya bilang, wah katanya ini mah autoimun ini. Autoimun, bukan retina, bukan stroke mata, ini autoimun. Dijaga aja. Ya udah, ini saya jaga. Akhirnya masuklah ke tahun 2020. Kita masuk ke dalam masa pandemi COVID-19. Jadi praktis saya nggak ke dokter mata sama sekali. 2019, 3 tahun kemudian, Juli 2022, saya mengalami kecelakaan. Jadi motor saya nabrak mobil, mobilnya itu hancur depannya, yang saya tabrak. Tapi puji Tuhan, saya nggak apa-apa, sedikit pun saya nggak cedera, sama sekali. Ya udah, tahun 2022 berlalu begitu aja. Setahun kemudian, Juli 23, saya ke dokter mata lagi. Lalu dokternya bilang, Bapak sebaiknya ke dokter di rumah sakit pemerintah deh, karena di sana alatnya lengkap. Ya udah, akhirnya saya pergi ke dokter pemerintah, ke salah satu rumah sakit pusat. Profesor sana bilang, di kepala Bapak itu ada tumor. Dia belum periksa apa-apa, dia udah bilang begitu. Dia baru lihat gambar, dia bilang begitu. Saya bilang, masa sih dok? Kan saya nggak ngerasa apa-apa. Saya pikir kalau ada tumor itu pusing atau apa, ini saya ngerasa apa-apa. Jadi saya pikir, udahlah, abaikan saja. Tahun 2023. Akhirnya setahun kemudian, September 24, di satu tempat saya ketemu teman saya bilang ini, coba Pak pergi ke satu dokter yang baik. Ini dokter cukup baik katanya, cukup teliti periksanya. Akhirnya saya pergi, tapi karena yang namanya dokter baik, ngantrinya 3 bulan. Jadi dari bulan September saya dapat giliran bulan Desember. Ya oke, saya bilang ke saya nggak apa-apa lah. Dari toh berapa tahun saya tunggu, ya ini cuma 3 bulan saya tunggu aja, nggak apa-apa. Desember, puji Tuhan bekerja lagi, dikasih keringanan buat saya. 1 bulan setelah saya daftar, ditelepon dari pihak kliniknya, Pak, ini ada orang batalin, Bapak mau nggak? Mau, saya bilang. Jadi bulan Oktober
diperiksa, terus dokternya bilang gini, Pak, kalau saya lihat nih mata bapak nih nggak ada masalah secara matanya, tapi saya curiga ada sesuatu di kepala bapak nih. Coba MRI. Akhirnya saya pergi MRI dan hasilnya di kepala saya ada tumor. Besarnya sekitar 2x3x5 ya, sebesar telur ayam kampung gitu ya. Nah, si tumor ini menekan saraf mata saya yang sebelah kiri. Jadi mata saya yang sebelah kiri praktis 100% nggak ngelihat. Kalau saya gini ada kabut aja gitu, nggak kelihatan apa-apa. Dikasih senter nggak bereaksi, dikasih lambai-lambai tangan nggak bereaksi. Sudah yang tumornya membesar, jadi dia neken syaraf mata sebelah kanan. Jadi mata sebelah kanan saya penglihatannya tinggal 30%. Dia bilang, Pak, ini harus operasi. Karena pilihannya cuma 2, dioperasi atau buta. Akhirnya banyak pilihan tuh. Teman-teman saya saranin ke dokter ini. Ya, kita bingung. Malamnya kami berdua sepakat, saya, istri, sama anak-anak. Rumah sakit mana dan dokter mana yang baik yang untuk menangani tumor ini. Tuhan kasih kemurahan lagi, mujizat terjadi. Saya dapat waktu cuma 9 hari dari tanggal 16 itu, cuma 9 hari ke dokter, kasih waktu, dokternya bilang udah langsung operasi. Jadi cuma 9 hari saya udah bisa langsung operasi. Tanggal 25 Oktober saya operasi. Ini mata yang tadi kan operasinya. Tadinya saya takut kepalanya dibedah, ternyata enggak. Di rumah sakit itu operasinya melalui hidung. Tumornya diambil, beres. Setelah selesai operasinya melalui hidung, udah ya, langsung ke Januari. Itu kejadian Oktober. Dia cuma bilang pulang istirahat, nggak ada apa-apa, nggak usah ke dokter mata. Dokter matanya dia bilang nggak usah ke dokter mata, tunggu aja istirahat. Saya juga bingung kenapa tunggu ya. Akhirnya Januari 25 saya pergi lagi MRI karena harus MRI ulang dan hasilnya adalah tumornya bersih. Operasinya berhasil, tumornya sudah diangkat. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur. Saya tambahkan ya, setelah operasi matanya Mardianto yang tadinya mata sebelah kirinya 100% tidak melihat, sekarang ada celah-celah. Ada celah-celah yang sebelah kanannya sudah menipis. Puji nama Tuhan. Tadinya saya pikir, saya rasa kayaknya pertolongan Tuhan terlambat datangnya di dalam kehidupan keluarga kami. Kalau seandainya tahun 2019 mata Mardianto sebelum memburuk seperti ini ketahuan gitu ada tumor, atau seandainya lagi pas di rumah sakit pemerintah langsung dioperasi, mungkin nggak memburuk gitu loh, karena memburuknya terlalu cepat gitu. Tapi Tuhan ingatkan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat waktunya. Kalau seandainya dioperasi tahun 2019, artinya retina matanya yang sebetulnya tidak diperlukan dioperasi. Seandainya di rumah sakit pemerintah dilakukan operasi, berarti pembedahannya melalui kepala. Sayatannya cukup besar, dan yang bikin saya shock di mukanya itu di belakang harus melalui otak besar baru diambil tumor yang di depan. Artinya sayatannya cukup besar. Puji nama Tuhan. Bukan saja mata yang sekarang menjadi terang, tetapi iman percaya kami pun sekeluarga menjadi lebih terang. Ya, sungguh besar, sungguh nyata kuasa penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu nyata bagi keluarga kami. Itu untuk saya, untuk Mardianto, dan untuk anak-anak kami semuanya. Kalau sore hari ini ada di antara Bapak dan Ibu yang merasa bahwa pertolongan Tuhan rasanya terlambat, belum datang, ingat bahwa pertolongan Tuhan tepat dan yang terbaik.
biasa yang saksian pada sore hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh kesaksian yang kita dengar, baik itu saksian dari Ibu lansia maupun dari Bapak Mardianto. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Baik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita beri oleh kebenaran firman Allah. Kita mau mengangkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Makasih Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu Tuhan. Kau memenuhi setiap hati kami, menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan
lewat firman, sehingga firman-Mu mengubah kami, menjadikan kami baru di hadapan Engkau, menjadikan kami seperti yang Engkau ingini ya Tuhan. Inilah kami Bapa, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami sungguh rindu mendengar firman-Mu. Kami sungguh rindu Engkau Tuhan. Karena itu biarlah sore hari ini penuhi hati kami dengan kebenaran firman, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi kami, sehingga kami hidup sesuai seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami. Layakan kami semua, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus, beracaralah. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Semua yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa ketemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita saya luar biasa. Terima kasih Pak Kurniawan berikan kesempatan buat kami untuk kembali melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Pak Kurniawan minta untuk kami melayani, beliau tanya tema apa yang akan saya sampaikan. Saya bilang saya belum ada tema. Saya perlu konfirmasi, saya mau berdoa dulu. Kira-kira apa yang Tuhan mau buat kita sore hari ini. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan yang sebenarnya firman ini cukup biasa disampaikan, cukup biasa diperdengarkan di gereja-gereja. Mungkin bagi Bapak Ibu sudah sangat familiar, tapi kita perlu untuk kembali mengingatkan dan memperdalam apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu bantu saya baca ayat yang ke-6, kemudian ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. Perikopnya pokok anggur yang benar. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu
Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 15 ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua murid yang hadir saat itu, dia katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan dia juga lanjutkan bahwa kalau aku pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus memperumpamakan kita dengan Tuhan itu harus terikat satu dengan yang lain, harus terhubung satu dengan yang lain. Tidak akan mungkin ranting atau carang atau cabang itu dia bisa hidup kalau tidak nempel kepada pokok atau batang pohon itu. Amin. Pernah lihat nggak ada batang pohon yang terpisah dengan rantingnya, tapi rantingnya tetap berbuah, bisa? Nggak bisa. Yesus berkata bahwa ketika kamu menerima aku sebagai juru selamat, kamu percaya, bertobat dan memberi diri untuk mengikut aku, kamu semua adalah ranting-rantingku. Akulah batangnya, artinya apa? Pokok daripada kehidupan kita adalah siapa? Yesus Kristus. Dan ini semua adalah bagian daripada rencana Bapa di surga, bahwa kita semua harus hidup di dalam Dia. Makanya dia katakan bahwa setiap ranting supaya dia bisa berbuah yang lebat, yang pertama apa dikatakan? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Yang pertama, ranting yang ada di dalam suatu pohon, kalau petani atau yang punya tanaman itu, dia kalau melihat bahwa ranting-rantingnya itu sudah ada carang-carang yang tidak berguna atau ada carang-carang yang sudah mati, ada ini, dia pasti bersihkan, dia pasti potong. Betul? Pernah lihat? Dia bersihkan. Terus daun-daun yang sudah terlalu rimbun, yang tidak berguna, yang sudah kuning, pasti dipotong semua, dipangkas. Nah, secara manusia, kalau kita jadi pohon, kalau pohon itu bisa seperti manusia bisa rasakan ketika dipotong, sakit nggak? Sakit. Ketika pohon itu dibersihkan, pasti sakit, saudara. Sama kita juga demikian, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa menjadi carang yang baik, yang sehat, kita harus rutin dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Dibersihkan bagaimana caranya? Dengan kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, supaya firman itu bisa kita lakukan setiap hari, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Itulah yang disebut Tuhan akan mengizinkan berbagai hal datang untuk memproses dan membersihkan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan harus pikul salib dan menyangkal diri. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak beres dalam diri kita, pasti Tuhan ingin potong itu, saudara. Amin. Contoh, kalau ada orang yang suka marah, suka sakit hati, suka dendam, saudara, kalau kau ikut Tuhan, Tuhan akan izinkan engkau diperhadapkan dengan orang yang bikin kau sakit hati. Tuhan akan izinkan dengan ketemu orang yang bikin kau tersinggung. Supaya apa? Supaya kau bisa melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Mengampuni. Amin.
kita kan? Betul nggak? Betul tidak? Harus ada yang bikin masalah. Dan masalah itu datang kadang-kadang bukan dari jauh-jauh. Orang dekat kita, saudara. Bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa anak mantu, bisa mama mantu, bisa papa mantu, bisa. Bisa teman dekat, semua bisa. Dan itu yang akan membuat kita membersihkan diri kita. Apakah masih ada hal-hal ketersinggungan dalam diri kita, masih ada kepahitan tidak dalam diri kita, masih ada suka marah, simpan dendam, masih ada dalam diri kita atau tidak. Selama itu masih ada, Tuhan akan izinkan itu terjadi, saudara. Makanya hari-hari ini kalau ada orang yang masih punya masalah dengan orang lain, sadarilah bahwa saya sedang dibersihkan Tuhan. Karena itu belajarlah mengampuni. Amin. Memang mengampuni tidak gampang, saudara. Mungkin saudara bilang, hamba Tuhan bilang mengampuni, cara mengampuni gampang. Coba kalau hamba yang mengalami, ya memang tidak gampang, saudara. Ketika orang yang kita percaya menyakiti hati kita, pasti sakit, saudara. Betul? Betul nggak? Pasti sakit. Apalagi orang yang menyakiti kita itu orang terdekat kita, orang yang kita percaya, orang yang kita kasihi, dia yang mengkhianati, mengecewakan kita. Oh, sakitnya itu dalam di sini. Tapi Yesus mengajarkan kita harus bisa mengampuni, saudara. Amin. Halo. Mau nggak dibersihkan hari ini? Halo, mau? Amin. Kita harus belajar dibersihkan. Tuhan Yesus ketika dia disalib, apa yang dia katakan pada orang-orang yang mengkhianati dan membunuh dia? Bapa, balaskanlah mereka. Bapa, bunuh mereka. Begitu? Tidak. Dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terkadang, saudara, iblis bisa pakai orang-orang terdekat untuk menyakiti kita. Mungkin dia tidak sadar dia melakukan itu, tapi kenapa? Karena ada roh-roh lain yang berusaha untuk menyakiti kita, saudara. Makanya Rasul Paulus katakan, musuh kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan manusianya, tapi roh-roh jahat yang menguasai orang itu. Jadi kalau ada orang yang mengkhianati kita, itu pasti ada roh yang menguasai dia untuk berbuat khianat kepada kita. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu karena iblis yang menguasai dia untuk berbuat jahat pada kita. Dan Tuhan izinkan itu supaya apa? Kita melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita bukan mengutuk dia, tetapi kita mengampuni dia. Amin. Itu di saat itulah kesempatan kita melakukan firman Tuhan, yaitu apa? Mengampuni dan berdoa buat dia. Kita berdoa dan kita perangi iblis yang menguasai orang itu, saudara. Amin. Makanya kenapa orang-orang percaya kepada Yesus diajarkan untuk tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kita diajar Tuhan Yesus untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus melarang kita membenci orang, sekalipun dia musuh, dia menyerang kita, tidak boleh. Kita harus berdoa buat dia. Ini sulit memang, saudara. Nggak ada kamusnya di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus datang mengajarkan kebenaran ini, supaya kita bisa menghasilkan buah. Dia bersihkan kita. Jadi hari ini, saudara, Bapak Ibu, kalau ada yang sedang dalam persoalan, ada yang dalam masalah, jangan engkau sedih, jangan engkau kecewa, tapi percayalah, engkau sedang dibersihkan Tuhan. Hatimu sedang dibersihkan Tuhan, supaya hatimu bersih, supaya hidupmu bersih,
supaya engkau bisa menjadi carang atau cabang yang akan menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis. Hari-hari ini banyak orang Kristen menghasilkan buah, tetapi buahnya masih asam. Saudara pernah lihat orang makan buah yang rasanya asam? Mukanya gimana kira-kira? Coba kasih tunjuk muka yang asam, makan buah asam ke sebelahnya, kiri kanan. Lihat, benar nggak gitu? Gimana? Muka asam? Coba saudara makan asam. Mukanya gimana? Aduh, mukanya kecut sekali. Benar? Atau sebaliknya, makan buah yang pahit. Gimana mukanya? Senyum nggak? Mukanya jelek, mukanya biar dia cantik, tapi kalau makan buah asam, mukanya jadi kerucut. Tapi ketika dia makan buah yang manis, apa yang terjadi? Dia akan menikmati, bahkan bisa sampai tersenyum, saudara. Karena aduh manisnya, lesato. Ya, karena enak, karena nikmat. Nah, Tuhan menginginkan saudara dan saya harus bisa menghasilkan buah-buah yang lebat tetapi yang manis supaya bisa dinikmati oleh banyak orang, saudara. Hari ini jujur banyak orang Kristen yang buahnya asam sekali. Mohon maaf, ini harus kita sampaikan. Banyak orang Kristen buahnya sangat pahit sekali. Kenapa? KTP-nya Kristen, tapi hidupnya menyusahkan orang. KTP-nya Kristen, rajin ke gereja, tapi di lingkungannya orang nggak suka sama dia. Ada nggak ada orang ketika dia datang semua langsung dia lagi datang nih, langsung menghindar. Kenapa? Karena pasti buahnya asam atau kecut atau pahit. Ada orang mungkin mau datang ke sini, tapi begitu lihat, oh motornya ada di depan, nggak jadi deh, ada dia, minggir lagi. Mau datang gini, oh ada mobilnya, dia ada datang, nggak usah deh, saya pergi deh. Kenapa? Karena orang itu menghasilkan buah yang tidak enak. Amin. Makanya kita sebagai orang Kristen, Tuhan mau kita menghasilkan buah yang manis, yang enak, supaya orang bisa menikmatinya, saudara. Haleluya. Artinya apa? Ketika kita komunitas seperti ini, ketika kita belum datang, orang bilang, mana ya? Pak siapa? Atau bisa ke sini? Pak siapa nih? Kiwi misalnya. Pak Kiwi ini buahnya manis. Jadi ketika Pak Kiwi belum datang, langsung semua cari, mana Pak Kiwi kok nggak datangnya? Ada kerinduan, ada kangen di situ. Istilah orang sekarang, anak-anak muda sekarang, nggak ada lu nggak rame. Nah, kira-kira gitu. Artinya apa? Orang merindukan kita karena buah kita menyenangkan, buah kita bisa dinikmati kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita lahirkan, inilah yang harus kita keluarkan dalam hidup kita, saudara. Buah-buah yang manis, yang enak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah kehendak Yesus. Seperti lagu tadi, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Sinar dibutuhkan oleh kegelapan. Amin. Ketika dalam kegelapan di sini misalnya mati lampu, orang bawa senter, orang bawa lampu, itu membuat orang menjadi hati tenang. Amin. Tapi kalau kita ada di situ terus yang kita bawa kegelapan, dan ruang ini jadi gelap, pasti gelisah. Betul tidak?
menggosip satu dengan lain, itu dia sedang membawa kegelapan. Itu dia sedang membawa buah yang asam, buah yang pahit. Bukan itu kehendak Yesus buat kita anak-anak Tuhan. Kita harus berbuah. Berbuah sama dengan bersinar, menerangi kegelapan. Berbuah memberikan kekenyangan bagi yang kelaparan, yang menghilangkan kedahagaan setiap orang yang membutuhkan. Orang dahaga, orang haus, kalau dikasih minum air pahit kira-kira, nah enak sudah, air comberan enak. Tapi kalau dia makan buah yang airnya manis, waduh enak sekali saudara. Amin. Itulah kehendak Yesus. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, yang pertama tadi harus dibersihkan. Jadi saudara dan saya, kalau dibersihkan Tuhan lewat persoalan dan masalah, jangan pernah engkau kecewa, jangan engkau pernah marah, jangan engkau mempersalahkan situasi dan sebagainya, tetapi datanglah cari kehendak Tuhan, datanglah merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan membela saudara. Amin. Seperti tadi kesaksian Bapak Ibu tadi, kalau mau secara manusia, kok Tuhan gak tolong dari kemarin-kemarin sih? Kenapa harus sampai sudah melewati ini semua baru ini? Saudara, apa yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Firman Tuhan di Roma dikatakan bahwa Tuhan bekerja sama dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang kelihatannya terlambat, kadang-kadang kelihatannya kok gak ada pertolongan. Saudara ketahuilah, bukan Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan tahu kapan saatnya, kapan waktunya, dan bagaimana caranya untuk menolong kita. Karena kalau waktu itu langsung ditolong lewat dokter selesai, mungkin kita beranggapan, cukup kita ada uang kok, kita datang ke dokter, selesai, kita gak perlu Tuhan kok. Terkadang Tuhan akan izinkan kita sampai gak bisa apa-apa, sampai kita hanya datang berlutut, Tuhan tolong saya. Ketika kita bersuruh kepada Tuhan, kita sudah tidak tahu mau minta tolong pada siapa, saat itulah Tuhan akan menjamah kita. Karena apa? Tuhan paling tidak suka orang yang mengandalkan kekuatannya, saudara. Jangan pernah mengandalkan kekuatan uang kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan koneksi kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang diproses Tuhan, jangan pikir macam-macam, lari saja kepada Tuhan. Mau menangis, menangis kepada Tuhan. Mau curhat, curhatlah kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan, Dia yang akan bertindak tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Yohanes, setelah dibersihkan, Dia mau saudara kita, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Jadi yang kedua saudara, supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Dia. Amin. Supaya kita kuat, supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat dan banyak dan manis, kita harus tinggal melekat dengan Tuhan. Bagaimana tinggal dengan Tuhan? Tinggal, kata tinggal di sini artinya melekat atau terhubung atau diam bersama atau permanen. Itu arti bahasa Yunaninya, saudara. Kata tinggal menurut bahasa Yunani dari Alkitab Yohanes ini dikatakan pengertian seperti itu. Artinya apa? Kita harus betul-betul tinggal tetap di dalam Tuhan. Jangan keluar masuk. Banyak orang Kristen keluar masuk dengan Tuhan. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Nanti kalau lagi tidak ada masalah, sibuk dengan dia punya urusan sendiri. Nanti kalau sudah ada masalah baru datang, oh Tuhan, Pak Guru doakan saya. Tapi kalau tidak ada masalah, aku harus sabar ya.
tinggal melekat dengan Dia. Yang kedua, saudara, kita tinggal dalam Dia artinya apa? Selalu terhubung dengan Dia. Terhubung di sini artinya begini. Kita jangan berpikir bahwa kita terhubung dengan Tuhan hanya pada waktu di gereja atau pada waktu ibadah. Tidak. Terhubung dengan Tuhan itu harus setiap saat. Amin. Di rumah pun kau harus terhubung dengan Tuhan. Di tempat kerja pun kau harus terhubung dengan Tuhan. Jangan hanya di gereja atau di tempat ibadah kita terhubung dengan Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan tolong, haleluya. Tapi nanti di gereja kita di tempat kerja kita maki-maki orang. Halo? Di sini mudah-mudahan tidak ada saudara. Amin. Jangan di sini haleluya, Tuhan baik, Tuhan sampai air mata tuh luar biasa. Tapi di rumah, maaf sama ART-nya, anjing lu balik di sana. Atau kerja ya, otaknya di mana ya? Waduh. Orang Kristen bukan begitu cara kata-katanya, amin. Aduh. Ada yang begini ya di sini. Kalau ada hari ini bertobat. Orang Kristen jangan tunjukkan buah seperti itu. Jangan sama pembantu kita atau karyawan kita dimaki-maki. Dia salah sedikit, otak lu di mana mau maki-maki dia. Jangan saudara. Berikan pengertian yang baik buat dia. Amin. Amin. Ada lagi yang lebih parah, sama anaknya sendiri dimaki-maki saudara. Babi lu, anjing lu. Lu terus, lu bapaknya, lu mamanya lahirin anjing. Emang lu bukan anjing? Anjing juga kan? Mana anjing melahirkan manusia? Gak ada. Manusia lahirkan anjing? Gak ada. Kalau anjing dilahirkan sama anjing, babi dilahirkan babi. Makanya jangan bilang anak kita binatang ya, jangan. Kebun binatang itu jangan keluar buat anak-anak kita. Berdosa lagi, itu kan marah. Haleluya. Ini lagi pembersihan. Amin. Kalau mau marah, marah sudah. Nanti ke tempat tur. Jangan Pak James khotbah lagi di sini. Pak James harus sampaikan kebenaran ini. Amin. Kalau mau marah, urusan dari Tuhan. Saya harus sampaikan. Kita harus bertobat hari ini. Keluarkanlah buah yang manis buat Tuhan. Buat saudara kita, buat sesama kita, anak kita, pembantu kita, istri kita, suami kita. Biarpun kadang-kadang sudah sangat ngeselin bagaimanapun, usahakan keluarkan kata-kata yang baik. Bagaimana caranya? Hanya bisa terjadi ketika engkau tinggal melekat di dalam Tuhan. Kau akan kuat, kau akan bisa berkata dengan lembut ketika kehadiran Tuhan penuh atas hidupmu. Ketika hatimu sukacita, anak bikin salah, ya sudahlah, mari, ya jangan bikin lagi yang begitu. Tapi coba kalau hati lagi tidak sejahtera, hati lagi tidak dalam suasana doa, oh kita langsung bisa marah-marah. Makanya terhubung dengan Tuhan itu artinya apa? Hadirat Tuhan itu harus ada senantiasa. Kita lagi masak, tetap terhubung dengan Tuhan. Caranya gimana? Lagi masak, nyanyilah, memuji Tuhan lah di situ. Sambil masak, jangan ke mata, jangan. Saudara lagi masak terus berdoa, Tuhan Yesus tolong, nanti angus. Jangan. Tapi saudara ketika berdoa, masak atau bikin kegiatan, boleh angkat hati kepada Tuhan dengan apa? Oh Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Memuji Dia, bisa angkat lagu memuji Dia sambil masak, bisa kan? Sambil nyetir bisa. Jangan sambil nyetir kita teman-teman berdoa, jangan. Itu nabrak-nabrak nanti. Amin. Jadi keterhubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting, saudara. Itulah yang membuat kita bisa menghasilkan buah. Kalau kita tinggal melekat terhubung dengan Dia. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan buah-buah itu, saudara? Kita lihat ini juga sebuah hal yang biasa buat kita. Ayat ini di Galatia pasal 5, saudara. Galatia pasal 5. Ayatnya yang ke-20.
firman Tuhan katakan, apa bedanya engkau mengasihi orang karena orang berbuat baik sama kita? Engkau berbuat baik sama orang karena dia berbuat baik sama kita. Itu nggak ada beda kita dengan orang dunia, nggak ada beda dengan orang kafir, nggak ada beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Semua orang kalau dia berbuat baik, pasti orang itu akan balas buat baik. Tapi kasih kita ini lebih dari sekedar berbuat baik kepada orang baik. Bahkan sebaliknya tadi saya katakan, kita harus berdoa buat orang yang tidak berbuat baik buat kita. Amin. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia, saudara. Itu yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya, saudara. Kalau yang lain mata ganti mata, gigi ganti gigi, iya. Tapi kita, anak Tuhan, kasih Tuhan itu besar. Karena kita sudah merasakan kasih Bapa yang begitu besar, yang rela mati buat kita, menderita buat kita. Tidak bisa dibanding dengan apa yang harus kita balas buat dia. Karena itu kita berbuat baik dengan mengampuni orang, saudara. Kasih itu harus ada dalam hidup kita. Nanti ada waktu ini bisa kita belajar sih, nanti Pak Kur atau hamba Tuhan yang lain juga akan jelaskan. Kasih itu ada berapa macam. Kasih itu sabar, panjang sabar, murah hati, ya kan? Nanti itu ada waktu kita belajar tentang kasih. Yang berikut, saudara, setelah kasih apa? Sukacita. Orang percaya, anak-anak Tuhan, hidupnya harus penuh sukacita. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mukanya sukacita enggak? Saya mau kasih tahu, saudara, anak Tuhan, orang percaya, walaupun dia punya masalah berat, persoalan berat, dia bisa tetap tersenyum. Amin. Dia bisa tetap sukacita. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia kalau susah ya susah, bukan susah. Tidak ada uang susah, punya utang susah, lagi sakit susah. Tapi kita anak Tuhan, mau susah, mau sakit, mau tidak ada uang, mau ada utang, mau ada apa, kita tetap sukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Dialah sumber pengharapan kita. Amin. Karena bagi saya, saudara, saya hidup karena Tuhan. Saya hidup oleh Tuhan. Karena itu, ada apa-apa dengan saya, itu urusan Tuhan. Amin. Saudara jangan takut. Kalau punya utang jangan takut. Detik-detik terakhir Tuhan pasti menolong saudara. Pasti. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap sama Dia. Amin. Raja Daud berkata, dari kecil sampai aku putih rambutku sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan, orang benar, meminta-minta. Amin. Amin. Tidak ada cerita. Kenapa? Karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Indah pada waktunya, saudara. Makanya hidup kita harus sukacita saja. Ada masalah, tidak ada masalah, senyum saja. Ya, Oma. Anak-anak tidak peduli, kita senyum saja. Ada masalah keuangan, senyum saja. Sakit penyakit, senyum saja. Sampai hari ini selalu Pak Kur saksikan apa yang saya alami. Secara manusia sakit saya parah, saudara. Kata orang sebelah kaki sudah di surga, sebelah di bumi. Hampir dalam berapa kali sebelah teman saya yang sama-sama cuci darah itu harus pergi meninggalkan saya dulu. Saya lihat dengan mata saya alami. Kita lagi cerita-cerita ngobrol, tiba-tiba dia pergi. Secara manusia mengerikan, menakutkan, menyedihkan. Tapi karena saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan, makanya saya berpikir mati hidup di tangan Tuhan. Kalaupun saya mati, saya sudah punya jaminan
punya tempat di surga. Makanya untuk apa saya susah? Saya suka cita saja. Jadi sampai hari ini kalau orang tidak kenal, orang tidak tahu saya, orang berpikir saya sehat walafiat. Dan memang saya harus merasa sehat karena Tuhan yang memberi saya kekuatan. Saudara, kalau saudara bersedih, pikirnya sakit, saudara akan sakit betul dan tambah sakit lagi. Tapi walaupun saudara sakit, tapi kalau saudara suka cita, ya, ada ayat bilang hati yang gembira adalah obat yang maju. Kalau saudara suka cita, saudara tidak pikir sakit, saudara tidak pedulikan dengan penyakit, saudara tetap lihat Tuhan, suka cita dengan Tuhan, saudara akan dapat kekuatan baru. Seperti saya, teman-teman saya yang cuci darah udah loyo, udah berdaya, nggak bisa kemana-mana. Saya, ya bukan sombong saya, tapi karena Tuhan. Amin. Saya bisa nyetir sampai ke Jogja, sampai pulang pergi, sampai dokter geleng-geleng kepala. Bapak berani? Kalau kenapa? Saya punya Tuhanku. Dia yang kasih saya kekuatan. Walaupun secara manusia fisik saya lemah, saya sudah tidak berdaya. Tapi saya tidak mau kalah dengan penyakit, saya tidak mau tunduk dengan keadaan, karena saya punya Tuhan yang besar. Makanya itu yang membuat saya harus selalu bersuka cita, saudara. Lanjut, saudara. Selanjutnya yang berikutnya apa? Damai sejahtera. Sama. Sukacita, damai sejahtera. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita damai, ada masalah, ada persoalan, kita tetap tenang. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Makanya kita harus tenang. Amin. Harus tenang. Ada dengar berita masalah, tenang, saudara. Jangan panik. Jangan langsung merasa rusuh. Kuasai diri. Ketika ada orang bilang, orang begini, jangan langsung naik pital, langsung emosi. Usahakan kuasai diri, tenang, dan berdoa. Artinya tanya Tuhan, ini terjadi kenapa? Apa yang harus saya lakukan supaya kita tidak salah langkah? Ketenangan itu hanya akan terjadi ketika kita melekat dengan Tuhan. Amin. Pasti ada jalan keluar. Ketika kita berdoa, Tuhan akan berikan jalan keluar. Selanjutnya apa? Setelah damai sejahtera, kesabaran. Sabar. Nah, ini yang kadang-kadang kita orang Kristen sangat sulit menjaga kesabaran, saudara. Kita sering tidak sabar. Tidak sabar ini bicara juga dengan suka emosi. Iya kan? Cepat marah, cepat tersinggung, tidak sabar. Nah, Tuhan mau kita sabar, saudara. Sabar dalam pencobaan, sabar dalam masalah, sabar dalam penyakit, sabar di dalam kesulitan, sabar, saudara. Sabar tunggu waktu Tuhan, saudara. Amin. Kita kan selalu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita tunggu-tunggu, kok nggak jadi-jadi ya? Halo, bagaimana nih? Tuhan, waktumu terbaik buatku. Tapi ini sudah lewat ini. Apalagi gini saya belum dapat jodoh nih. Saudara, jangan khawatir. Sabar. Semua ada waktu Tuhan, saudara. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi dia tidak pernah buru-buru, saudara. Karena dia tahu kapan waktu dan saatnya untuk menolong saudara. Itu kata firman. Selanjutnya yang berikutnya apa? Kesabaran terus? Kemurahan. Kemurahan. Saudara harus banyak punya kemurahan. Kemurahan hati, saudara. Kemurahan artinya apa? Mau berbagi. Apa yang ada padamu yang bisa kau bagikan, bagikanlah bagi banyak orang. Orang percaya, orang Kristen, tolong jangan pelit, saudara. Amin. Halo. Kalau ada kita melihat orang yang membutuhkan dan kita tergerak hati kita, jangan kau tahan untuk memberikan, saudara. Baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk sesama kita yang membutuhkan, kau bantu. Tetapi
engkau mau bantu, engkau minta petunjuk Tuhan. Tuhan, saya mau memberi, kalau kau sejahtera, lakukan. Ya, bermurah hati, jangan pernah takut. Saudara, jangan pernah takut rugi. Jangan perhitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan katakan kau memberi, berikan. Amin. Tuhan tidak pernah berutang buat kita. Tuhan akan ganti berkali lipat, saudara. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, aduh, Tuhan tidak pernah hitung-hitung dengan kita. Nafas kehidupan ini, coba kalau dihitung dengan kita, saudara. Orang di rumah sakit butuh nafas oksigen, bayar 1 tabung berapa? Mahal, saudara. Kita setiap hari gratis terima oksigen dari Tuhan, masih bisa bernafas. Tuhan gak hitung-hitungan dari kita. Makanya kita harus bermurah hati. Bermurah hati juga bicara apa? Kita harus memperhatikan teman saudara kita yang membutuhkan. Mungkin dia lagi dalam kesusahan, kita datang menghibur dia, kita datang memberi semangat. Ya, orang sakit kita jenguk, orang susah kita jenguk, mereka kita beri mereka spirit semangat. Itulah orang yang murah hati. Selanjutnya apa lagi? Yang berapa ini? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kebaikan ya sama, hampir sama dengan kemurahan. Kita harus baik sama semua orang. Ya, kita harus berbuat baik sama semua orang. Yang tadi, jangan berbuat baik karena orang berbuat baik saja sama kita. Tapi walaupun dia berbuat jahat sama kita, kita harus bisa berbuat baik juga sama mereka. Kemudian dikatakan kesetiaan. Kita harus belajar setia, saudara. Setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan kita, setia dengan keluarga kita. Amin. Saya percaya sini kita semua setia. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan engkau tidak setia dengan suami atau istri. Kadang-kadang orang berpikir, saya kan tidak berzina, tidak apa. Tapi saudara sudah bayangkan dalam pikiran saja, itu sudah berzina kan Tuhan Yesus. Amin. Makanya kita harus jaga hati, pikiran kita supaya kesetiaan ini tetap hanya untuk Tuhan. Amin. Lanjutnya lagi saudara, kita cepat saja. Kelemah lembutan. Nah, ini kelemah lembutan. Artinya apa? Jangan suka marah-marah orang. Amin. Lemah lembut itu bukan jalannya yang lemah lembut ini, bukan. Bukan, gitu. Bukan. Itu lemah lembut lain lagi itu. Tapi lemah lembut itu yang artinya apa? Ketika ada orang datang, kita ramah sama mereka. Amin. Kita ketemu orang, sapa. Alkitab katakan, hendaklah kalian saling mendahului dalam memberi hormat atau salam. Amin. Ini firman. Jadi kalau ketemu orang, biarpun dia mohon maaf mungkin di bawah kita, atau kita di kantor kita bos datang, mungkin ada OB kita datang, pagi pak, pagi. Jangan begitu saudara. Belajar kasih senyum sama dia juga. Ketika dia bilang pagi pak, oh pagi. Sapa dia, kalau perlu akan pukul pundaknya. Tunjukkan kelemah lembutanmu bagi banyak orang saudara. Supaya mereka apa? Melihat Kristus di dalam saudara. Mereka melihat buah-buah itu di dalam saudara. Kelemah lembutan harus kita beri. Kita belajar dari sekarang. Sapa semua orang, ya. Jangan kita merasa kita oh yang harus sapa saya duluan. Jangan. Siapapun kalau kita ketemu berpasan say hello, ya. Keluarkan senyummu. Enggak rugi kok senyum. Rugi nggak kalau kita senyum? Ya. Mahal, keluar uang ya? Bayar? Enggak kan? Nggak ada bayar, orang senyum bayar? Enggak kan? Nggak rugi. Senyum aja. Tapi mungkin kalau dia tidak peduli atau orangnya mungkin tidak perhatikan, ya jangan kau kecewa, jangan marah. Kau sedang berbuat ibadah kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Penguasaan diri. Ini. Penguasaan diri adalah bagaimana kita dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus tetap kuasai diri kita. Jangan suka cepat-cepat panik, jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat takut. Jangan, saudara. Ketika ada apa-apa terjadi dalam diri saudara, belajarlah untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Amin. Ketika saudara dengar berita sesuatu yang tidak baik, yang tidak enak, yang tidak sesuai yang kau harapkan, jangan kau langsung
mengagetkan, yang menakutkan, yang mengerikan, yang mengecewakan, langsung datang, connect dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku serahkan semua ini kepada. Datang kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya, tolong saya berserah pada. Itu saudara lakukan. Ketika saudara lakukan, saudara sedang terkonek dengan Tuhan. Ketika saudara terkonek dengan Tuhan, buah manis akan keluar, yaitu buah penguasaan diri, saudara. Ketika itu terjadi, maka dalam keadaan tenang, saudara bisa ada jalan keluar yang bisa kita lakukan. Amin. Dan di sini dikatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah roh yang tadi yang kita bicara tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri dan sebagainya. Firman katakan tidak ada hukum apapun yang bisa menentang itu. Orang mau tidak suka kita ke orang mau apa, tapi kalau kita lakukan hal-hal ini, saudara tetap diakui ternyata benar dia orang lain. Amin. Mereka dunia akan mengakui dia orang benar. Semua hukum dunia, semua hukum agama apapun tetap akan mengatakan itu yang terbaik, saudara. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan buah ini, saudara, engkau tidak bisa memancarkan pribadi Kristus dalam dunia itu. Karena itu hari ini mari kita bersinar bagi Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Katakan, aku mau bersinar bagi Tuhan, aku mau berbuah bagi Tuhan. Amin. Kita bagi berdiri semua. Haleluya. Musik bisa mainkan lagu ini lagi. Tuhan berkata bahwa Dia menghendaki engkau bersinar bagi Dia, engkau berbuah bagi Dia. Hari-hari ini buah seperti apakah yang sudah kita hasilkan? Buah apa yang sudah kita berikan buat anak-anak kita? Buah apa yang sudah kita berikan buat suami, istri, orang tua, mertua, anak mantu, teman, sahabat, lingkungan? Apa yang sudah kita berikan buat mereka? Apakah buah yang asam? Apakah buah yang pahit? Biarlah kita berdoa sungguh-sungguh
tinggal di dalam Tuhan, supaya buah yang kita hasilkan, buah yang manis, yang bisa sedap dinikmati oleh banyak orang, sehingga istri, suami kita, anak-anak kita, pembantu kita, asisten kita menikmati semua kemanisan yang Kau berikan lewat buah hidupku, saudara. Dan itu hanya bisa terjadi ketika aku mau melekat tinggal di dalam Dia, saudara. Karena itu hari-hari belajarlah kita sama-sama untuk tinggal di dalam Dia. Ketika kau tinggal dalam Dia, izinkan Dia juga membersihkan engkau dari setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kalau Dia izinkan proses itu datang, jangan kau kecewa, jangan kau marah, jangan kau mempersalahkan situasi, tapi berserah diri kepada Tuhan. Percayakan hidup kepada Dia, bahwa Dia mau menghasilkan buah yang lebat dalam dirimu, saudara. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik. Sore hari ini Tuhan, ini kami anak-anak, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mengaku di hadapan-Mu, seringkali kami belum menghasilkan buah yang baik. Buah kami masih seringkali asam, buah kami masih seringkali pahit Tuhan, sehingga menyakiti saudara kami, menyakiti suami kami, istri kami, anak-anak kami, mertua kami, pembantu kami, orang-orang teman kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sore ini kami mau belajar untuk tinggal diam di dalam Engkau sungguh-sungguh, supaya kami bisa menghasilkan buah yang manis, yang enak dan sedap untuk dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa sore ini buat komunitas Persekutuan Doa Lansia di tempat ini dan seluruh semua yang hadir saat ini. Tuhan, biarlah kami semua bisa menghasilkan buah yang manis. Siapapun kami, mau tua, mau muda, remaja sekalipun, kami menghasilkan buah yang nikmati banyak orang, yang bisa dinikmati orang Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua ucap syukur. Hamba-Mu berdoa juga buat Pak Kurniawan, dan terus Pak Tuhan beri kekuatan, hikmat, kemampuan kepada dia untuk terus mengembalakan umat-umat di tempat ini. Pakai kami semua pelayan-pelayan yang ada di sini, mengurus persekutuan ini, beri semangat gairah, dan buah-buah itu semakin lebat dalam diri mereka, sehingga nyata kemuliaan Tuhan dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, sertai kami, hidup kami, berkati kami semua. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih hambanya. Mungkin sebagian sudah tahu Pak James ini 8 tahun cuci darah terus menerus. Maka tadi dia bilang sebelah kiri 2 bulan baru kenal, lewat. Sebelahnya lagi 2 minggu lewat. Tapi Tuhan pakai dia, dan beliau masih kerja aktif ya, masih pelayanan lagi, masih doa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita yang sehat, kita yang istilahnya normal, gak ada beban. Ayo, ya pesan, hasilkan buah-buah roh. Allah itu kasih, jadi yang pertama tadi kasih, karena Allah sumber kasih. Kasih itu harus ada di dalam setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan menguatkan, meneguhkan Pak James dan keluarganya, dia sampai saat ini ada sebagaimana ada, itu semua oleh karena kasih karunia, itu semua oleh karena anugerah. 8 tahun bukan waktu yang pendek Bapak Ibu, ya. Jadi setiap minggu 2 kali cuci darah, dan pastinya berapa kali muntah darah ya? Muntah darah bukan hanya keluar dari mulut, dari bawah,
Harganya mahal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di sini juga ada hamba-hamba Tuhan. Ayo, kita masih punya pekerjaan yang harus kita selesaikan. Amin. Dan sebelum kita menutup, dan nanti saya minta Pak Jim untuk doa berkat, ada kesaksian sedikit dari Bunda Isya, ini juga luar biasa, kita dengarkan ya. Saya silakan Bunda Isya. Shalom. Selamat sore menjelang malam hari ini. Saya turut berbahagia dengan hari ulang tahun lansia yang kedua tahun. Tuhan mengatakan sampai rambut putih aku akan menggendong kau. Tapi tadi saya bangga, saya melihat semua ibu yang nyanyi kor rambutnya semua masih hitam. Berarti semangat terus saya yang sudah putih semua. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena walaupun kita sudah sepuh ibarat kata, tapi semangat kita masih tetap menyala-nyala ke Tuhan. Ini buyut saya, ya, buyut. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya sudah pernah kesaksian bahwa putra saya tiga-tiganya Muslim. Saya dulu Muslim ya. Tetapi tadi hambanya sudah mengatakan kita jangan paksa diri. Waktu Tuhan saja. Dan ini sudah mulai kelihatan buah-buahnya yang boleh saya petik dari hasil hidup saya bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Inilah buahnya. Saya terbebani, ini buyut, ibunya masih muda, jadi karena pergaulan yang jelek, tetapi itu semua saya percaya Tuhan izinkan, karena di balik semua itu Tuhan akan memberikan satu buah yang manis ya Pak. Puji Tuhan. Dia pintar nyanyi, pintar mengangkat tangan. Kalau saya berdoa di rumah, dia ikut-ikut mengangkat tangan. Dan saya diberikan satu pandangan dari Tuhan, dia akan jadi penyembah. Itu buatan saya. Didampingi oleh Pak J yang setia. Kami mau bawa anak ini pada Tuhan. Sudah sering saya bawa dia ke ibadah-ibadah, dan selalu dia berteriak memuji Tuhan. Walaupun kata-katanya belum jelas, tapi saya tahu Roh Kudus malaikat membimbing dia. Siang hari ini saya akan bawakan satu pujian, indah rencanamu Tuhan. Karena rencana Tuhan kita tidak pernah tahu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pasti ada buah yang indah yang saya petik, yang saya dapat dari Tuhan, yaitulah jiwa dari keluarga saya sendiri.
berkali-kali saya coba, tapi tidak menjadi. Karena ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Luar biasa Engkau Tuhan, terima kasih. Sungguh indah hidup bersama dengan Engkau ya Bapak. Selamatkan keluargaku. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Apa namanya? Michelle, God bless you. Ya, kamu akan jadi banyak-banyak. Oke? Yes. Jesus love you. Jesus love you. Shalom Bapak Ibu, mari kita dengar pengumuman untuk minggu depan ibadah lansia 9 Mei 2025, kesaksian dan firman Tuhan dibawa oleh Evangelis Hendrawan Timothy. Dibawa kesaksian dan firman Tuhan dibawa oleh Evangelis Hendrawan Timothy. Latihan paduan suara lansia setelah ibadah night worship malam ini pukul 19.00 sampai 20.30. Ibadah Man of Christ setiap Selasa pukul 14 di Kopi Luar Batas, Apartemen Royal Mediterania, depan Apartemen Mediterania 2 Tower K. Doa fajar Senin, Rabu, Jumat pukul 4.30. Bible study. Persekutuan ibadah lansia setiap Jumat pukul 4. Healing counseling training oleh Evangelis Kurniawan MBA. Doa Kurang keras, kurang keras. doa berkat. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya jemput semua itu bangkit berdiri. Kita doa berkat di bawah namanya. Kami memuji kebesaran Kami. Tuhan
bersyukur dan bersukacita karena kehadiran Tuhan bagi kami. Malam ini Tuhan, di 2 tahun persekutuan lansia, yang mana Engkau sendiri yang sudah memimpin mereka ya Tuhan. Karena itu Tuhan, perkuatkan dan pertambahkan mereka dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan ditegakkan dalam komunitas ini ya Tuhan. Aku sekali lagi berdoa memberkati seluruh pengurus dan seluruh jemaat Tuhan yang tergabung dalam persekutuan lansia ini. Biarlah di tahun-tahun yang ke depan mereka semakin kuat dan menghasilkan buah yang lebat bagi Engkau, sehingga banyak orang akan menikmati buah-buah dari mereka, sehingga datang kepada Engkau, mengaku dengan mulut bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, dan bertekuk lutut menyembah Yesus Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Kurniawan, seluruh pengurus, berkati mereka, kuatkan mereka, tambahkan hikmat, tambahkan otoritas Tuhan dalam hidup mereka, sehingga kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing. Firman Tuhan sudah kau dengar. Pergi dan berbuahlah engkau bagi kerajaan Allah. Tuhan akan terus menyertai engkau. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta rahmat daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menuntun kita semua sampai Dia datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan Amin.